Oke, apa sudah masuk semua ya? Oke, saya rasa sudah masuk ke dalam bus semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Husnul Khotimah. Di sini saya perwakilan dari Amanah Tour and Travel. Di sini saya akan menemani Anda selama perjalanan tour ini, yaitu City Tour ke Mojokerto. Saya akan mengecek terlebih dahulu apakah semua peserta sudah ada di dalam bus. Oke, saya akan mengabsen sebentar ya. Baik, semua peserta sudah ada di dalam bus. Sebelum perjalanan kita mulai, akan lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Ketua Rombongan ya. Baik, silahkan Bapak. Baik, Pak Supir bisa mulai jalan sekarang? Oke, para peserta semuanya, bagaimana kabarnya? Pastinya semangat dan senang banget ya kita bakal melakukan city tour ke Mojokerto. Oke, biar sama-sama enak, alangkah baiknya saya akan membacakan itinerary terlebih dahulu. Oke, kita sudah mulai tour ini, mulai dari penjemputan di meeting point, yaitu di Novotel Surabaya, dan perjalanan sekarang menuju kota Mojokerto tepatnya pada pukul 8 dengan estimasi waktu kita tiba di Museum Trowulan di Mojokerto yaitu pada pukul 9.30. Setelah itu para peserta tur dapat berkeliling melihat koleksi dari Museum Trowulan yang pastinya merupakan barang-barang bersejarah dari Kerajaan Majapahit ya. Setelah itu kita akan makan siang di rumah makan setempat pada pukul 11.40 sampai sholat duhur. Setelah itu akan dilanjutkan perjalanan menuju ke Candi Tikus. Setelah melihat koleksi di museum, peserta dapat melihat bangunan candi yang sangat menarik, yang menurut cerita di candi tersebut dulunya adalah tempat untuk para raja mandi sebelum dijadikan objek wisata. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke objek wisata yang terakhir, yaitu patung Buddha tidur. Para peserta tentunya tidak perlu jauh-jauh pergi ke Thailand untuk foto di depan patung Buddha tidur, karena di Mojokerto sudah ada dan pastinya nggak kalah cantik deh. Setelah itu kita kembali lagi ke Surabaya menuju ke Novotel Surabaya dan tour berakhir. Oke, untuk mengisi perjalanan kita menuju ke Mojokerto, kita bisa bermain game mungkin ya. Kita bisa bermain game tepuk satu. Oke, saya akan memberikan instruksinya di dalam game ini. Sebelumnya saya akan memberitahukan bagaimana cara mainnya game ini. Jadi apabila ketika saya berkata satu, Anda semua berkata satu. Apabila saya mengatakan tepuk satu, berarti Anda sekalian bertepuk tangan sebanyak satu kali. Jadi untuk semua peserta bisa melihat ke kanan kirinya. Apabila nanti ada yang salah dari instruksi yang saya berikan, dapat diberitahukan ke saya ya, agar kita bisa berikan hukuman. Tenang, hukumannya tidak berat,
cukup maju ke depan dan perkenalkan diri Anda. Kemudian Anda bisa berkaraoke di sini dengan berbagai lagu, terserah Anda, karena bus ini menyediakan fasilitas karaoke. Kita melakukan games dan juga bernyanyi bersama. Sekarang saatnya saya memberikan sedikit informasi tentang tempat yang akan kita kunjungi saat ini. Tempatnya yaitu Kota Mojokerto. Kota Mojokerto terletak di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan kekayaan alam dan juga termasuk ke dalam 5 negara yang memiliki penduduk paling banyak. Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Oleh sebab itu, Indonesia kaya juga dengan budaya. Indonesia juga memiliki cerita sejarah yang sangat panjang hingga saat ini. Salah satu kota yang menyimpan cerita sejarah adalah Kota Mojokerto. Kota Mojokerto merupakan salah satu dari kota metropolitan Surabaya. Kota Mojokerto memiliki sejarah cerita yang kental sekali dengan Kerajaan Majapahit, karena menurut ceritanya Kerajaan Majapahit terletak di Mojokerto ini. Jadi terdapat banyak situs-situs yang menceritakan tentang Kerajaan Majapahit. Sudah tahu kan pastinya peserta tur ini, karena saya yakin pasti semua peserta tur di sini adalah orang yang pandai, pintar, dan juga penuh semangat. Pastinya tahu sejarah tentang Kerajaan Majapahit, di mana Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, sehingga memiliki wilayah kekuasaan yang sangat besar. Dan menurut cerita, pusatnya atau keraton dari Kerajaan Majapahit itu sendiri berada di Mojokerto. Nanti para peserta dapat melihat yang konon katanya adalah pintu gerbang menuju Keraton Majapahit itu sendiri, yaitu ada di Candi Bajang Ratu. Jadi nanti kita akan melewati Candi Bajang Ratu. Saya akan menunjukkan kepada para peserta bahwa konon tempat itu merupakan pintu gerbang dari Kerajaan Majapahit. Terdapat bangunan gapura besar dari bata merah yang sangat indah sekali. Bangunan tersebut menunjukkan betapa megahnya, betapa besarnya, kokohnya Kerajaan Majapahit pada zaman dahulu. Objek wisata pertama yang akan kita kunjungi adalah Museum Trowulan. Museum Trowulan terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Museum Trowulan memiliki koleksi berupa artefak dan juga barang-barang arkeologi yang ditemukan di wilayah sekitaran Trowulan. Museum Trowulan adalah museum yang memiliki koleksi relik dari masa Kerajaan Majapahit terlengkap di Indonesia. Selain itu, hampir sebagian besar koleksi dari Museum Trowulan ini adalah peninggalan dari zaman Kerajaan Majapahit, akan tetapi juga ada peninggalan-peninggalan dari kerajaan lainnya seperti Kerajaan Kauripan, Kerajaan Singasari juga ada, dan juga ada kerajaan lainnya. Oke, objek wisata kedua yang akan kita kunjungi adalah Candi Tikus. Candi Tikus dahulu merupakan tempat mandi para raja sebelum dijadikan objek wisata. Akan tetapi masyarakat sekitar juga mengatakan bahwa Candi Tikus merupakan tempat pemujaan untuk orang Hindu. Ya,
boleh beda cerita mungkin dari lain orang, beda juga persepsinya. Dan kenapa dinamakan Candi Tikus? Karena dulu pada proses pembangunan dari Candi Tikus, ketika proses penggalian ditemukan banyak sekali tikus di sana. Oke, untuk objek wisata kita yang ketiga, objek wisata terakhir yang akan kita kunjungi yaitu patung Buddha tidur di Mojokerto. Patung Buddha tidur ini hampir sama persis dengan yang ada di Thailand. Patung Buddha ini merupakan tempat peribadatan bagi umat Buddha pada awalnya, tapi lambat laun banyak orang yang ingin berkunjung ke sana sehingga patung Buddha tidur dibuka untuk umum sebagai tempat wisata pada tahun 2002, dan patung tersebut diberi warna emas untuk mengenang wafatnya Siddhartha Gautama yang merupakan tokoh besar bagi agama Buddha. Oke, sekian penjelasan saya tentang objek-objek wisata yang kita kunjungi. Kita akan kembali ke tempat meeting point tadi, yaitu di Novotel Surabaya. Estimasi perjalanan menuju Novotel dari Patung Buddha tidur adalah 1 jam 10 menit. Kita akan kembali seperti tadi ya, kita melalui jalan tol Mojokerto Surabaya. Oke. Kita tiba di Novotel Surabaya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam pelayanan dari tur kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga para peserta sekalian dapat merasakan kepuasan dari pelayanan kami. Jangan lupa untuk diperhatikan barang bawaan Anda sekalian agar tidak ada yang tertinggal di dalam bus sebelum turun dari bus. Baik, terima kasih. Saya tutup tur hari ini karena sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.